Yo, welcome back with me, my brother and my sister. Kembali lagi bersama saya Gas di Madau Channel. Dan kali ini saya akan membahas lagi tentang pemalsuan atau penipuan dengan AI dan tindak kejahatan yang lainnya. Ya, dan tindak kejahatan lainnya. Menurut BBC.com Indonesia, saat tahun-tahun kemarin di Korea Selatan terjadi sebuah kasus di mana seorang guru di Korea Selatan menjadi korban pornografi deepfake. Jadi, guru ini ya dinilai ya melecehkan guru atau mempermalukan guru, di Korea karena, korbannya ini adalah seorang guru. Nah, itu kejahatan karena seks karena deepfake di Korea Selatan naik lebih dari 670% pada 2021 sampai 2024 tahun kemarin. Hidupnya berubah drastis setelah tahu foto dirinya dimanipulasi dan disebar sebagai konten seksual. Jadi, kalau yang buku ini, foto yang diedit menjadi deepfake gitu ya. Karena deepfake itu macam-macam, bisa foto, bisa video, dan juga bisa percakapan online atau video call dan conference yang lain-lainnya juga bisa. Nah, ini sudah kejadian marak di Korea Selatan dan biasanya mereka itu antara jahil dan mungkin ada tendensi untuk memeras juga. Di Korea Selatan sendiri, ini tuh udah menjadi isu yang besar. Di Indonesia kan biasanya ada delay nih, 1 atau 2 tahun nanti, ya semoga jangan kejadian gitu ya. Jadi baru terkenal banyak. Nah, menurut media mahasiswa Indonesia ID, deepfake sebagai alat kejahatan cyber, ini juga banyak mengomentari tentang undang-undang kita ya, di KUHP dan PDP yang merespon kejahatan AI secara efektif. Dan ya di sini juga telah disebutkan ya, reformasi hukum ini mendesak dilakukan agar negara tidak tertinggal dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan digital. Jadi diharapkan pemerintah langsung respons dengan cepat masalah ini karena jangan sampai kita nungguin dulu kasus seperti itu baru ribut-ribut ditangani ya. Sebenarnya udah banyak ya konten-konten deepfake yang ada di platform-platform seperti TikTok dan YouTube, EJ, dan yang lain-lain. Dan mungkin juga ada penyaringan dari pihak YouTube-nya, tapi ya namanya juga penyaringan secara digital ya. Jadi mungkin ada yang bocor-bocor, penegakan hukumnya juga mungkin belum efektif, dan korban juga kadang-kadang ya itu seperti video saya yang kemarin bahas, korban itu kebanyakan masih yakin bahwa video yang ditontonnya itu adalah sosok asli gitu. Kejahatan cyber berbasis deepfake ini bisa menjadi kompleks karena tidak hanya menyerang tokoh publik namun juga masyarakat umum. Jadi, sekarang banyaknya atau maraknya yang menjadi korban itu ya bisa juga masyarakat umum. Kalau waktu zaman-zaman pemilu atau zaman-zaman kemarin ya, waktu masa-masanya ada demo dan lain sebagainya kan itu pernah menimpa juga yang jadi korban itu Bu Sri Mulyani ya, dan juga pernah juga Pak Prabowo. Jangan ditungguin ya sampai lebih besar daripada ini karena kita itu terlalu longgar gitu. Mengedukasi, deepfake ini kepada keluarga dan teman-teman sekitar ya, dan selalu update dengan teknologi terkini, gunakan watermark pada konten yang diunggah, gunakan fitur privasi di media sosial, batasi jejak di ruang digital, pantau nama Anda di ruang digital, segera laporkan temuan deepfake, dan gunakan layanan keamanan cyber di perangkat yang digunakan. Jadi untuk di perangkat seperti Apple ya udah ada untuk melindungi perangkatnya, tapi itu juga tidak menjamin kita bisa aman dari deepfake. Dan juga di Android juga sebenarnya ada. Nah, jadi ini sedikit awareness buat yang suka oprek-oprek dengan menghilangkan fungsi keamanannya di Android, dia bisa pikir 2 kali lagi ya ini. Dan yang paling simpelnya kayak gini lah ya, untuk deepfake
ini, memahami deepfake ini, bahayanya seperti apa, kita sesimpel kita mengupload foto kita yang menampilkan wajah, itu bisa dijiplak atau dipindahkan ke, foto lain dengan yang tidak senonoh gitu, ataupun video. Nah, saya ini sharing aja ya, saya juga pernah saya mengakui saya pernah menggunakan deepfake ini cuman cuman buat have fun. Jadi penggunaannya tuh simpel, cuman dengan membuat video, kita buat video have fun aja gitu kan, goyang-goyang atau kayak gimana, terus ada foto misalkan ya, ini mah misalkan, foto politikus tertentu, kita ganti aja cuman dari foto. Jadi untuk membuat satu video cuman butuh foto, dan untuk suaranya, kita itu cuman butuh sampling beberapa menit, udah bisa menjadi, AI itu meniru suaranya. Semengerikan itu, segampang itu, semudah itu kalau kita punya alatnya, kita menguasai software-nya. Di Indonesia ini ya, tidak kurang orang yang ya tidak sedikit ya, orang yang menguasai IT itu banyak, gampang. IT itu di Indonesia itu yang menguasainya, itu banyak, mudah ditemui di manapun. Kalian di tongkrongan pasti ada satu atau 2 yang bisa IT lah ya, yang bisa programming itu sekarang makin gampang. Di online kita bisa belajar programming, bahasa pemrograman apapun kita bisa belajar, dan kita bisa dengan mudah menemukan susunan, kode-kode atau source, aplikasi dan, pemrograman di online itu mudah banget gitu ya. Jadi semudah itu untuk membuat kejahatan di online. Makanya lindungi diri dengan cara apa? Dengan cara misalkan ini mah ya, segampang-gampangnya jangan terlalu, update di media sosial. Jadi kalau misalkan kalau mau update ya, menurut CNN ini, bisa juga kita pakai watermark, tapi sebenarnya sih untuk watermark ini masih tanda kutip ya, masih diperdebatkan soalnya di beberapa software yang saya coba bisa eee, yang foto ada watermark-nya juga bisa dipakai, asal kedetek aja struktur muka dan segala macam. Nah, ini tuh kan menjadi, apa, tantangan ke depannya. Jadi, mungkin aja itu lebih bagus kita itu menjauhi dulu mungkin media sosial, eee, update-update foto, update-update video itu, kita itu harus ya lebih berhati-hati lah ya. Yang aman aja bisa dibikin deepfake, apalagi yang tidak aman gitu ya. Dan jangan pernah merasa aman gitu. Soalnya ada banyak ke kasus ya, pembobolan cloud atau storage digital. Ya kalau kalian cari tahu lah apa itu namanya, storage digital atau cloud gitu, sistem cloud. Itu juga tidak 100% aman. Karena ya basisnya kan akses, bisa diakses, bisa dibobol juga berarti ya udah banyak pengalaman ya, meskipun menggunakan ya dalam tanda kutip yang security-nya tinggi Apple, itu kan waktu tahun berapa gitu kan udah pernah ada yang bobol ya. Jadi jangan pernah merasa aman untuk menyimpan, ya kalau yang pribadi-pribadi simpannya di offline aja, jangan terhubung ke internet di flash disk, jangan dimasukin ke online. Ya mungkin gitu aja ya untuk kita selalu mawas diri dan ceritakan pengalaman kalian kalau kalian ada pengalaman di bidang deepfake ini deh, soalnya saya juga ada pemula gitu ya, nggak tahu apa-apa sebenarnya mah, ya. Jadi bisa di-like, comment, and subscribe dan kembali lagi bersama Gaks di video yang lain dan terima kasih sudah menyimak. Dah.